Yang pertama, ini kan banyak beredar bahwa kita akan memberikan secara bebas data pribadi kita ke Amerika. Itu yang banyak beredar. Tapi ternyata aku juga baru tahu Mas ya, bahwa Indonesia itu menganut free flow data with trust. Apa itu? Artinya kita sudah melakukan itu, tapi dengan regulasi yang terukur. Ada cerita seru soal Presiden Filipina ya, Marcos Junior atau yang akrab dipanggil Bongbong Marcos. Oh iya, Bongbong Marcos, betul. Itu sampai swan langsung ke sang baginda Trump, ke Oval Office di White House. Ucuk-ucuk datang Mas. Tahu nggak dapat tarif berapa Mas? Berapa sekarang? 19%. Sama kayak kita. Sama kayak kita. Iya. Prabowo nggak perlu datang ke Gedung Putih. Iya, muter aja ke negara-negara yang sedang berselisih. Iya, terus dia mengutus delegasi, by phone, udah bisa deal. Belum ada perjanjian khusus bilateral antara Indonesia dengan Amerika. Itu data kita udah disedot oleh mereka semua loh. Google, Twitter, atau sekarang X, Facebook, Instagram, Apple, Android. Iya. Jadi sebetulnya data pribadi kita kan meskipun tanpa ada ini sebetulnya sudah kesedot luar biasa oleh mereka. Kita kan sudah akrab dengan ungkapan data is the new oil ya. Betul, energi baru. Data itu minyak baru gitu. Yeah. Kita harus hati-hati Mas, Yeah. karena data kita, pribadi kita yang mungkin ada alamat, geotek, nomor telepon, dan juga yang kita posting tiap hari itu kan bahan bakar AI sekarang untuk LLM segala Ya, macam. untuk latihan lah. Untuk bahan bakar algoritma juga, dan juga pula itu bahan bakar untuk bisnis digital model. Jangan sampai dengan dibukanya keran ini kita makin jadi pasar eksperimental. Iya. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Kait dengan data pribadi, itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain. Pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri. Dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut. Dan ini adalah menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, selama satu pekan ini tentu banyak sekali pemberitaan politik nasional yang jadi perbincangan, yang juga sudah kita bahas di ngutik, yaitu topik atau isu mengenai Koperasi Merah Putih. Nah kemudian kita juga sempat mengulik isu tarif 19%. Bahkan akhirnya ngutik juga membuat segmen khusus terkait isu tarif tersebut. Lewat kesepakatan sementara ini muncul kesepakatan baru mengenai transfer data keluar dari Indonesia ke AS. Nah, isu ini tengah menjadi diskursus dan juga menuai pro kontra. Beberapa pihak menyebutkan terkait isu ini juga masih harus dibicarakan agar publik menerima informasinya tidak simpang siur. Nah, agar pemirsa Sinfo TV dan juga sahabat ngutik menerima informasi mengenai isu transfer data RI ke AS ini juga tidak simpang siur, untuk itu seperti biasa di ngutik saya sudah hadir bersama dengan teman diskusi saya, Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo Mas Aab, Mas Icang. Halo, Neng. Setia, Mas Aab. Cang, kemarin habis jatuh, bugar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lecet dikit doang. Lecet? Mana lecetnya? Cedera dikit. Nah ini. Oh. Karena di jungle kemarin. Oh, Ada. Tapi secara keseluruhan masih oke kan? Fine. Oke, good kalau gitu. Nah, Mas, kita membicarakan mengenai transfer data nih yang lagi banyak banget dibahas juga nih di pemberitaan nasional lah. Kita juga pengen nih, saya juga pengen tahu juga ulikannya dari Mas Ab dan juga Mas Icang, monggo.
Ya, kita kan sebetulnya membahas topik ini sudah 2-3 kali kalau nggak salah ya. Mau 3 kali ini. Mau 3 kali ini ya, karena memang ini tidak hanya mengguncang Indonesia, ini juga mengguncang dunia tentang sikap proteksionisme AS dengan perang dagang melalui tarif ini, tarif resiprokal antara AS dan berbagai negara di belahan dunia diberlakukan, yang salah satunya kemudian mengiris Indonesia. Waktu itu kita sempat bahas kan sudah Cang ya, yang pas di video ketika kita membahas 15 hari Prabowo keliling dunia. Belum juga Pak Prabowo sampai ke Indonesia, tiba-tiba yang awalnya Menteri Koordinator kita, Pak Erlangga Hartarto, sedang diskusi dengan Mendak Amerika Serikat, Latnik gitu, tiba-tiba sepertinya Donald Trump sudah tidak begitu sabar untuk menunggu dan membuat deal secepatnya. Akhirnya menelpon langsung Via telepon. Pak Prabowo Subianto. Ketika itu Pak Prabowo belum juga terbang ke Indonesia. Kalau nggak salah ada di negara Belarusia ya. Ya, di Belarusia. Dan ketika itu kemudian secara sepihak diumumkan oleh Donald Trump melalui media massa, Truth Social ya. Nah, ketika itu kita masih membahas tentang Pak Prabowo 15 hari yang keliling tuh. Tiba-tiba dapat update sangat fresh from the open gitu. Tiba-tiba ternyata Donald Trump sudah mengeluarkan kesepakatan mengaku mendapatkan deal dengan Presiden Prabowo Subianto dan memuji-muji betul Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang kuat, sebagai presiden yang sangat populer dan cerdas. Dan cerdas gitu ya. Kemudian tiba-tiba Pak Prabowo ketika landing di Halim Perdana Kusuma mengafirmasi itu dan mengkonfirmasi memang meskipun Pak Prabowo terus mengatakan akan bernegosiasi, tapi mengakui bahwa Donald Trump adalah negosiator yang ulet gitu kan, Pak Prabowo mengatakan itu, dan akhirnya kita kena tarif 19%. Waktu itu sudah kita bahas. Akan tetapi kan ketika episode terakhir kita bahas itu, framework-nya belum kelihatan bentuknya kan Jang ya. Nah, waktu itu akhirnya ada baiknya nanti akan kita sediakan satu sesi khusus lagi untuk membahas bagaimana bentuk real kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia dengan tarif 19% barang-barang dari Amerika yang masuk Indonesia dan kebalik ya, barang-barang dari Indonesia masuk ke Amerika, dan untuk barang-barang dari Amerika yang masuk ke Indonesia itu 0%. Termasuk sektor digital yang baru saat ini menjadi diskursus sangat lagi ribut tuh Mas. Iya. Jadi inget sih kata Mas Au sama Mas Icang, wah isu tarif ini bakalan panjang nih pembahasannya. Apa yang kita proyeksi menjadi kenyataan, Jang. Karena memang ini kemarin kan sudah sempat kita diskusikan akan sangat mengiris kita dalam konteks negara. Kan kemarin kita bagi 3 klaster ya. Negara, industri, dunia usaha, dan juga konsumen. Ini punya perspektif yang berbeda-beda. Nah sekarang framework-nya sudah ada. Secara umum kalau nggak salah ada berapa? 12 poin ya. 12 poin ya. Sudah ada 12 poin. Nah untuk membahas framework yang sudah mulai ada, kita harus bahas makronya. Untuk tahap pertama biar nanti pemahaman pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat ngutik ini agak cukup komprehensif gitu. Kita mulai framework-nya ini seperti apa sih? Ini Kak, yang kan menjadi masalah kan cuma data pribadi nih, Cang. Yang paling ribut itu. Yang paling ribut ini. Padahal kalau gue lihat ini hanya squel kecil dari framework besar di antara tarif-tarif yang sekarang sedang dinegosiasikan. Lintas sektor itu. Lintas sektor. Nah, terkait ini, Cang. Coba secara makro lo melihat framework yang sekarang sudah bisa kita lihat dan mungkin kan semua bisa mengakses di webnya White House ya. Nah ini agak mulai naik dikit nih, Jang. Kalau kemarin kan lewat media sosial, pribadi sekarang sudah web resmi ya, official, web kayak Setpress mungkin. Kayak gitu ya. Jadi mulai ke resmi meskipun negosiasi di belakang layar masih ongoing ya. Nah, ulikan lo apa, Jang? Bentar Mas, belum gua mau bahas framework Mas ya. Oh ya? Yang lebih seru Mas. Apa itu? Melihat tetangga kita Mas. Siapa aja? Ada Filipina, Thailand, sama Jepang. Oke. Apa yang mau lo komparasikan? Ada cerita seru soal Presiden Filipina ya, Ferdinand Marcos Junior atau yang akrab dipanggil BBM, Bongbong Marcos. Oh iya, Bongbong Marcos betul. Itu sampai sowan langsung ke sang baginda Trump.
Oh iya. Jadi ini ada sebutan baru nih, sang baginda Trump. Oval Office di White House, Ah. ucuk-ucuk dateng Mas. Tahu nggak dapat tarif berapa Mas? Berapa sekarang? 19%. Sama. Loh, kok Sama kayak sama-sama kita? Indonesia. Tapi sebelumnya tahu nggak berapa pas April diumumin? 17%. Loh, dinaikin lagi? Naik 2%. Lah padahal kan dia itu negara yang menjadi jangkar Amerika Serikat di Asia Oh iya Tenggara. betul, kan disebutkan Filipina itu non-NATO yang paling kuat sama Amerika tuh Filipina. Katanya. Oh iya, dan gue dengar-dengar juga bahkan dia menasbihkan diri sebagai hamba ya sang baginda Donald Trump loh. Iya, dia sempat muji-muji Trump di Amerika bahwa Amerika itu adalah aliansi sekutu yang paling kuat, terpercaya dan paling reliable katanya. Weh. Karena apa? Ini kan Trump juga sempat nyinggung pendahulu dia, siapa namanya? Rodrigo Duterte. Ya? Duterte, betul. Itu kan pro Cina, Mas. Betul. Nah, sekarang Trump bilang balik lagi ke kita sekarang. Oh iya. Udah muji-muji ya kan? Udah datang langsung ke Washington. Datang langsung, tarifnya dari tarif awal yang April malah naik 2%. Dari 17% menjadi 19. Memang sih pas dapat surat cinta awal bulan ini itu sempat ke 20%. 20% ya kalau nggak salah. Tapi tetap Mas, bayangin nama kita kan jauh Mas ya. Oh iya, kita nggak usah ke sana ya. Kita itu nggak nyampe ke sana. Dan di situ Mas itu agak kocak sih Mas. Gimana kocak ya? Kan di Oval Office nih. Nah, Ini ada Bung Marcos, BBM, Trump. Di seberangnya ini ada 3 menteri ya. Marco Rubio, Menlu, oke. Scott Bessent, Menteri Keuangan, Pete Hegseth, Menteri Pertahanan. oke. Kebanyakan pas preskon itu ngebahasnya domestik AS, Mas. Loh, Ngebahas Epstein Files, ngebahas Jerome Powell, gubernur Fed-nya sana. Yang nanya soal Filipina itu cuman dari Filipina juga jurnalisnya, Mas. Jadi kelihatan anak bawangnya, Mas. jadi Bong Marcos lagi-lagi ya kebiasaan Donald Trump yang kadang-kadang kurang respect lah ya. ya terhadap tamu-tamu yang hadir ya. Itu terulang dan kelihatan banget dia kayak ngerasa awkward di situ. Harus muji-muji, udah dulu sama Amerika dijajah kan? Ya kan awal abad 20. Betul. Terus juga ada kerjasama militer juga kalau nggak salah. Dapat tarifnya cuman Sama kayak kita. Iya. Prabowo nggak perlu datang ke Gedung Putih. Iya, muter aja ke negara-negara yang sedang berselisih. Iya, terus dia mengutus delegasi, by phone, udah bisa deal. Iya. Itu Filipina, Mas. Jadi Filipina saat ini dapat 19. 19%. Tapi ya gue juga ngelihat dia bukan saingan kita dalam ekspor ke AS sih, Mas. Oh iya, betul. Karena beda komoditas, gue cek palingan yang agak sedikit mendekati minyak kelapa, kita kan enggak lah, kita di minyak sawit kan. Iya, betul. Kakao kopi lah kita ya. Ya, yang kedua Jepang. Oh, Jepang ini kan salah satu negara yang mendapatkan perlindungan hebat dari Amerika Serikat selain Arab Saudi. Betul. Sepengetahuan gua nih. Dari 27% ke 15%. Oh, sekarang 15% ya. Ya, memang lebih dari kita, Mas. Tapi konsesinya luar biasa besar. Apa konsesi yang harus diberikan oleh Jepang ke AS? Investasi ke Amerika sebesar 550 billion USD. Setengah triliun dolar. Di mana nanti profitnya itu 90% ke Amerika, Mas. Wih. Kalau kita kan cuma tiga sektor ya. Iya, itu pun juga 20 sekian miliar dolar. Iya, nilainya gitu betul. Tapi kan itu nggak jauh berbeda dengan surplus perdagangan nggak kita jauh ya. beda. Tapi Jepang juga nggak bisa ini Mas ya. Nilai tawar dia itu agak sulit karena 25% itu ekspor otomotifnya itu ke Amerika, Mas. Oh iya. Mobil Jepang. Tapi berarti mobil-mobil Jepang nanti harganya tinggi dong di Amerika Serikat. Iya, tarifnya. Memang sih kalau di Nikkei ya, bursa saham itu responnya bagus. Toyota naik 14% kalau nggak salah. Satu lagi Honda naik 11%. Namun di Treasury yield atau suku bunga obligasi juga melonjak, Mas. Oh iya, pasti. Yang artinya itu trust kepada ekonomi Jepang jangka panjang itu menurun. Menurun, iya. Sampai-sampai kan kemarin kan pemilunya kan yang bukan yang menang, yang naik tuh iya garis itu kanan, malah anti imigran loh yang menang. Partai yang didirikan dari YouTube channel itu. Betul. Dan itu ini juga menjadi fenomena baru di sektor politik, agak bergeser sedikit ya. Donald Trump itu kan dia bisa naik ke tampuk kekuasaan karena kampanye anti imigrannya gila-gilaan. Nah, pola ini dalam sektor politik kepemiluan mulai merambat ke beberapa negara, termasuk Jepang. Jepang itu
Yang awalnya ini partai yang anti imigran ini cuma dapat 1 kursi. Kemarin dapat 14 kursi. Betul. Sampai menggoncang ini kan koalisi yang PM sekarang itu kan. Betul, Siba. Itu kan. Betul. Nah, itu kan menarik juga ya. Nah, kita geser sedikit ke tetangga kita, Mas. Lagi. Mana? Thailand. Thailand. Nah, sebelum kau lu ngomongin tentang tarif, ini Thailand juga sedang bersih tegang ini. Lagi kirim-kiriman rudal sama Kamboja ini. Sama Kamboja. Berapa korban yang sudah 12 terakhir. 12 ya, yang sudah meninggal ya. Jadi tahun ini agak miris ya. Yang pertama, dia punya Perdana Menteri itu, Atongthong Shinawatra, ya, anaknya Thaksin Shinawatra, lagi diskors iya, sama MK. Betul. Gara-gara ada bocoran telepon ke Hun Sen ya. Iya, manggil Om ya. Manggil Om, bapaknya PM sekarang juga anak Iya. Hun Sen Kamboja, dianggap mengkhianat negara kan. Betul. Karena sempat agak menyalahkan tentara Thailand kan di situ. Kalau nggak salah sekarang Thailand lagi PLT loh. PLT Mas, PJ. Iya, PJ Perdana Menterinya kan. Itu ajaib ya. PM bisa diskors sama MK-nya. Iya. Nah, si yang negosiasi itu wakil PM-nya, Menteri Keuangannya, itu menolak tarif AS masuk ke Thailand 0% Mas. Dengan alasan mau melindungi bisnis domestik dan juga produk pertaniannya. Tapi kan sampai sekarang masih melawan nih Thailand nih. Masih, makanya ini tricky ya. Satu lagi gonjang-ganjing perang sama Kamboja gara-gara sengketa perbatasan. Kedua PM-nya lagi diskors, lagi di PJ. Betul. Sementara waktu udah mepet Mas. Iya. 36% loh Mas mereka sekarang tarifnya. Sekarang Mas. tarifnya ya? Iya, iya kalau turun. Kalau kan kasihan juga. Iya. Satu lagi Mas yang gua lupa. Apa? Soal ini Mas, tadi itu kan kita ngomongin Filipina ya. Betul. Donald Trump itu sempat ngomong hal yang bikin gua kaget. Apa tuh? Mungkin gara-gara ini ya, sudah deal sama siapa? Marcos. Dia ngomong apa adanya. Kan ditanya sama wartawan. Itu gimana? Filipina kan juga sama Cina juga ada relasi. Nggak masalah dia bilang. Dia harus melakukan apa yang baik buat negaranya kok. Kita juga sama Cina oke-oke aja. Oke aja, betul. Dia bilang gitu kan. Terus juga itu kemarin kita baru buka kok magnet rare earth yang sempat diblok sama Cina. Sekarang udah dibuka lagi ke AS. Di situlah gue ngelihat, oh iya, ini Donald Trump meskipun kita lihat sebagai orang gesrek kali orang bilang ya. Iya. Tapi dia juga orang yang realistis. Betul. Dimana ketika ada negara mengutamakan kepentingan nasionalnya, dia bisa ngerti kok sebenarnya itu Mas. Yang penting juga kepentingan nasional Trumpnya diwadahi. Udah diwadahi di situ Mas. Betul. Masuk nanti akan ada kerjasama militer juga sama Filipina kan. Iya. Itu untuk pelindungan dari Cina di Laut Cina Selatan. Kita nggak tahu kan. Tapi Amerika happy banget. Dia sempat bilang bahwa intinya Filipina udah balik ke pangkuan kita. Iya. Dan untuk negara-negara yang lain yang kemudian ini gua update masih belum banyak memenuhi kesepakatan. Kalau nggak salah Uni Eropa itu sekarang lagi proses nego alot di angka 15% kalau nggak salah sama dengan Jepang, tapi negonya juga masih cukup terhambat. Nah, untuk negara-negara lain yang belum memiliki kesepakatan, rentang tarifnya nanti ada di angka 20-50%. Ya, kalau ke Cina kan kita tahu berapa? 55%. 55%. Lalu juga ini negara lain yang jadi saingan ekspor kita untuk industri padat karya, itu kan ada India ya. Aparel, alas kaki, dan tekstil garmen gitu. India itu 27% kalau nggak salah. Ya. Bangladesh 36 atau 35. Masih Satu tinggi, lagi betul. Pakistan. Dan itu makanya, saingan kita semua. Iya, so far kita masih agak lebih unggul sedikit lah. Iya. Itu ya di 19%. Tapi kalau secara umum memang kesepakatan-kesepakatan kalau kita lihat secara makronya ternyata memang angka 19% memang sedikit lebih tinggi di atas Jepang, tapi Jepang kan konsesi upetinya bukan upeti lah Jang ya. Kalau kemarin kan kita sempat bahas upeti itu, ya kan, yang diberikan oleh negara Asia Tenggara yang akan bangun resort Trump di mana? Di Vietnam, ya kan? Kalau itu masuk ke kantong Trump. Nah, kan nggak masuk kantong negara kan. Betul. Tapi kemudian kita 19% masih mirip dengan negara-negara yang saat ini juga sedang bernegosiasi, yang juga sudah dolop
kalau kita minjam bahasanya Mas Bambang Pacul, sudah dolop keterlaluan ke Amerika, tapi tetap aja sama kita 19%. Kasihan ya udah capek-capek, malah naik 2% loh. Iya. Oke, Neng. Oke, Mas Sam sama Mas Icang, ini menarik sekali membahas mengenai isu tarif 19% yang dikomparasi dengan negara-negara lain, negara tetangga khususnya tadi ya yang Mas Icang ngomong. Nah, tapi kemudian framework mengenai ininya nih poin pembahasan kerangka kerja perjanjian dagang resiprokal AS dan juga RI. Nah, yang lagi jadi rame banget nih di Indonesia tuh ada poin yang mengenai transfer data RI ke AS. Mungkin boleh langsung ulikan. Dan saya juga pengen dicerahkan nih Mas mengenai poin tersebut. Sebetulnya Neng, yang sekarang sedang dibahas rame ya Cang ya, itu kan squel kecil dari framework besar, kerangka kerja besar, perjanjian dagang antara AS dan Indonesia. Di antara mungkin yang tadi sudah disempat kita nukil di segmen pertama ada 12 poin. Jadi tarif 19% ini tidak hanya transfer data, ada banyak sektor-sektor yang mungkin secara lebih lugas sudah ditulis oleh Trump di 3 sektor itu, pembelian 50 pesawat Boeing, kemudian kita harus beli bahan pangan, dan kemudian energi. Itu secara garis besar yang sudah secara definitif diumumkan ke khalayak rame. Namun kan hal-hal 3 besar ini kan butuh diterjemahkan secara detail kan. Nah, itu kemudian waktu itu kenapa akhirnya di pembahasan kedua kita soal tarif 19%, kita harus menunggu framework secara detailnya seperti apa. Nah, saat inilah kita nanti tidak fokus hanya membahas soal transfer data, karena itu hanya menjadi squel kecil kan, Cang. Nah, sebetulnya untuk agar kita bisa melihat secara utuh apa kerangka kerja kita tentang tarif 19% barang Indonesia ke Amerika dan 0% dari AS ke Indonesia inilah nanti yang akan coba Cang berikan ulikan loh, garis makro, framework yang sudah bisa kita akses di webnya White House. Ini adalah official, artinya resmi, yang mungkin bisa kita bagi sektor-sektor yang saat ini meskipun belum final, kita garis bawahi lagi ya. Belum, disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu, ini belum final, ini masih dalam taraf negosiasi. Jadi yang bisa kita baca itu adalah yang sekarang sudah dipublikasikan secara resmi oleh White House. Oke, berarti masih bisa dikatakan ini tuh sebagai kesepakatan sementara ya Mas? Bisa, karena nanti ini mungkin pamungkasnya di 1 Agustus ya. Ya kan? Karena itu adalah deklarasi Liberation Day yang ini dikonsepsikan Trump sebagai hari pembebasan gitu, di mana ternyata selama ini Amerika itu merasa tertindas dalam konteks perdagangan di antara negara-negara dunia. Nah, Liberation Day itu meskipun ini proteksionisme masih dikasih narasi yang oke, Cang. Liberation Day gitu. Nah, apa sih sekarang tidak lagi kita bahas negara-negara tetangga, tapi khusus untuk AS dan Indonesia, Cang. Framework makronya seperti apa, Cang? Jadi gini, mungkin ini juga sekaligus koreksi atau revisi dari podcast kita yang sebelumnya. Itu kan bilang kan, ini kan cuman barrier tarif, cuman barrier itu nggak ada. Ternyata nggak ada juga, Mas. Oh, ada juga ya? Ada juga klausul. Jadi gue random aja, Mas ya. Oke, misalnya di klausul keempat, itu juga memangkas hambatan non tarif selain tarif yang masuk, gitu kan. Ada TKDN, Mas. Apa itu TKDN? Tingkat komponen dalam negeri. Tapi terbatas di produk perangkat IT dan komunikasi. Lalu juga data center dan alat kesehatan. Nggak semua. Nggak semua ya. Mungkin nanti Google Pixel bisa masuk sini. Mungkin. Bisa juga itu. Made in USA kan. Tapi kalau iPhone, mohon maaf. Wah, itu tetap made in China itu. Ya, kan? Jadi yang berharap iPhone murah, mohon maaf. Jadi gua ulang ya, perangkat IT komunikasi, data center, alat kesehatan. Itu bisa masuk tanpa TKDN. Mas. Tanpa TKDN. Poin keempat ya. Poin keempat. Kedua juga mengakui standar emisi dan keselamatan kendaraan bermotor. Semacam SNI-nya. Iya, SNI-nya ala Amerika ya. Itu harus kita terima. Saya nggak tahu apa itu ya. Lalu ini yang menarik juga, pengakuan FDA, Mas. Apa itu FDA?
Food and Drug Association Oh. untuk alat kesehatan, farmasi, dan kosmetik. FDA itu kalau di Indonesia Semacam BPOM ya. Iya. Nanti mungkin nggak harus ke BPOM, mereka bisa masuk langsung ke Indonesia, Mas. Karena kita nanti dengan otomatis harus menerima FDA, Betul. standar-standar yang sudah Iya. diberlakukan Amerika itu tidak perlu kita istilahnya kita uji ulang. Jadi FDA itu nanti akan kita sudah akan diterima secara otomatis di Ada sempat Indonesia. yang banyak nanya soal halal gimana nanti, soal sertifikat halal. Nah, Gue belum tahu ya, karena ini apakah nanti akan ikut sertifikat halal mereka atau khusus. nah, Masih ongoing negosiasi. nah, karena memang lagi-lagi disclaimer, apa yang kita diskusikan ini belum menjadi kesepakatan final. Belum. Ini Mas, yang mungkin agak menarik kan ada juga klausul ini ya, bahwa akan mengenakan tarif 90% ke produk yang nggak tersedia di AS, Mas. Menariknya di sini adalah Menko kita Erlangga itu sempat bilang masih bisa nego lebih rendah. Misalnya di sawit, kakao, mineral, dan kemudian alat kesehatan. Wih, itu kayak sawit itu kan Amerika nggak punya. Ya justru itu. Kita kan menguasai mayoritas sama Iya. Malaysia. jiran kita Malaysia. Iya, Malaysia. Nggak ada saingan tuh. Nggak ada saingan tuh sama Eropa kan sawit. udah 0%. Iya. Oh iya, sawit kita sama Eropa 0% ya sudah ya? Belum sepenuhnya. Iya, tapi negosiasinya ke arah sana. Berjalan ke Iya. arah sana. Misalkan itu bisa lancar, nanti kalau kita nggak ngekspor ke AS nggak punya sawit gimana? Oh Gitu iya, kan? dan itu kan kemarin per Januari kita menang juga itu soal WTO ya. WTO kan? Ya, diskriminasi sawit ya. Betul. Iya, betul. Lalu ada juga yang kemarin kita sempat bilang kalau Vietnam ada klausul transshipment Iya. 40%. Kita ada juga akhirnya Rule of origin. Kemarin Oke. kan yang beredar kan ada penalti. Betul. Ini sama kayak Vietnam tapi belum ketemu angkanya berapa. Oh, jadi meskipun barang dari luar, kemudian nanti dikirim ke Iya. Amerika, ini butuh regulasi khusus. Regulasi khusus. Mungkin ya ini sudah bisa Ya ketahuan sih. jangan lagi nanti tiba-tiba barang Cina Iya. dianggap dari Indonesia. Ini ketahuan mau gitu. nge-track barang dari Cina. Ya, iya, Kayak pasti itu. Amerika, kan. Iya. Nah, lalu yang ini menarik mungkin ibu-ibu ya yang suka belanja di swalayan. Ini adalah pembebasan produk pertanian AS di 3 utama nih produk. Apa aja itu? Daging, unggas, dan dairy product atau susu dan turunannya ya. Wih, nanti daging dari Australia punya saingan, Ya. kerbau dari India punya saingan, ya kan? Keju dari New Zealand. Keju dari New Zealand, kemudian Yogurt. Ya, kan? punya saingan. Ya. Oh, barang jadi murah nanti, Yang Jan. happy konsumen. Iya. Konsumen pasti happy dong. Ya, dan juga satu lagi yang mungkin terobosan. Nanti tidak akan ada lagi kuota impor, Mas. Oh, Yang jadi selama ini bebas ya, dinikmati tergantung permintaannya. Ya, selama ini kan dinikmati oleh pemburu, rente, alias kartel, Mas. Iya, mereka yang selalu memainkan kuota itu ya. Kuota-kuota itu. Oke. Lalu ada lagi di tenaga kerja. Apa itu? Ini Perjanjian mungkin khususnya? akan berimplikasi kita harus merevisi Undang-Undang Cipta Kerja kita. Ciptaker ya. Oh iya. Terutama kan perbaiki hak serikat buruh, juga pelindungan hak tenaga kerja dan melarang barang yang hasil Kerja kerja paksa. Oke, Ini iya. kan kita harus akui lah. Iya. Kalau soal hukum tenaga kerja kita belum se-advance sana Iya, kan ya, pelindungannya gitu kan. Ini sebuah peluang buat kita lah untuk merevisi itu ya gitu. Satu itu, yang kedua mungkin juga hal-hal yang ternyata menjadi perhatian penuh di sektor pekerja juga nanti bisa kita adopsi secara lebih jauh gitu, Jang. Iya, betul. Terus yang lainnya lagi? Lingkungan hidup, Nah, ya ini agak normatif lah ya, perlindungan hutan, satwa liar dan ikan ilegal. Lalu mineral kritis akan dihapus untuk hambatan ekspornya. oke. Kita udah nggak bisa lagi tuh nana, nikel, tembaga dan sebagainya, Mas. Karena nanti itu akan bisa langsung kita ekspor langsung ke Amerika ya. Betul. Yang selanjutnya itu, ini yang sempat heboh juga, dipikirnya mungkin sama militer ya. Kerjasama keamanan ekonomi. Apa itu Baru elaborasinya? ketahuan Pak Airlangga itu pas preskon, ternyata itu terkait bahan baku peledak, Mas. Oh, Yang sensitif itu. sensitif betul itu. Nah, itu mungkin akan ada regulasi yang khusus gitu yang mengatur itu ya. Ini kayaknya, Jang ya, gue lihat secara keseluruhan ini memang Amerika ini ingin memanfaatkan betul apa-apa, misalnya mineral tuh. Kan selama ini kekayaan mineral kita lebih banyak dinikmati total oleh negara misalnya Cina gitu ya.
Dan kayaknya mereka juga ingin dapat Pengen bagian ambil juga. bagian. Kalau kita tahan kita ke Cina doang. Iya. Kan juga tembaga kan Freeport langsung ke Amerika. Iya. Nah, dari sektor-sektor ini. Nah, perhatian khusus sekarang kita kasih sequelnya. Satu lagi Mas terakhir. Oh, ini. apa? Masih ada? Melengkapi satu lagi. Oke, apa Konsesi lagi? tapi ini melanjutkan yang kemarin. Apa tuh? Yang pesawat, pertanian dan energi. Apa itu? Itu sudah muncul angkanya, Mas. Berapa? Pesawat itu ternyata nggak sebanyak itu, Mas. 3,2 billion dollar doang. Cuma 3,2 miliar US dollar. Padahal gue sempet cek ya, yang seri 777 Boeing itu harganya itu hampir 400 juta dolar. Satu. Satu. Nyampe 10. Oh. Mungkin ada negosiasi atau Negosiasi ulang Iya. kali ya. Iya, pertanian masih sama 4,5 US billion dollar. Energi juga 15 billion dollar juga. Udah itu 12-nya udah. Tapi mengingatkan aja, sebetulnya kalau untuk pesawat itu kan udah rencana lama dari Indonesia, dari pihak Garuda kan. Jauh sebelum ini pengumuman bulan April. Iya kan, bulan Maret kalau nggak salah Maret itu. sebelumnya udah ada. Bulan Maret itu pihak Garuda sudah menyatakan akan membeli pesawat dengan jumlah 100 unit Iya. yang kapasitas jumbo. Kalau Boeing itu 777 dari AS tentu, dan juga nanti 50-nya akan dari Airbus, Ya. Prancis kan. Jadi sebetulnya kalau untuk pesawat kan ini sudah menjadi kesepakatan lama yang memang sudah diharapkan agar Garuda bisa ekspansi untuk mengambil pangsa internasional. Dan waktu itu disampaikan Pak Prabowo di forum Danantara. Ya. Jadi mungkin lewat Danantara mungkin. Nah, kayaknya ya. itu yang kemudian menjadi beberapa perhatian. Nah, yang menarik ini apa yang di Nah, ini pembukaannya kita simpen yang paling pelik ini. Oh, yang paling pelik ya. Nah, soal kesepakatan digital antara Indonesia AS. Poin yang paling rumit ini. Yang sekarang gua harus disclaimer dulu nih. Gua ini bukan ahli IT, Jak. Oh, idem Mas, saya juga bukan. Oh, gitu ya. Ya. Tapi sebisa mungkin coba kita urai dengan keterbatasan yang kita punya ya. Oke. Oke, Apa siap. yang lo punya? Yang pertama, ini kan banyak beredar bahwa kita akan memberikan secara bebas data pribadi kita ke Amerika. Itu yang banyak beredar. Tapi ternyata aku juga baru tahu Mas ya, Neng Tia, bahwa Indonesia itu menganut free flow data with trust. Apa itu? Artinya kita sudah melakukan itu, tapi dengan regulasi yang terukur. Maksudnya terukur? Ya gini, kita itu sudah mengikuti, ada 3 paling nggak yang gue tahu ya, Iya. yang gue sempet cek. Oke. ASEAN Data Management Framework atau ADMF, dan juga Digital Economy Framework Agreement Oke. atau DEFA, dan juga atau lagi itu Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, tiga-tiganya ini itu bentuk kerjasamanya seperti apa, Cak? Kalau Digital Economy Framework Agreement itu tentang payment digital di luar negeri, antar negara, termasuk KRIS. Oh. Kita misalkan ke Thailand, ke Singapura, Vietnam, lagi uji coba sekarang bisa, Mas. Tapi pertanyaan gua, itu bilateral atau multilateral? Justru. Oh. Bahkan yang terakhir tadi gue sebut ya, Regional Comprehensive Economic Partnership, itu antara negara ASEAN, Asia Timur, yaitu Korsel, Jepang, Cina, plus Australia dan New Zealand, Mas. Itu sudah dilakukan, Mas. Jadi mirip-mirip kerjasama digital antara Indonesia dan AS yang akan yang sedang dinegosiasikan ini. Nah, bedanya 3 kesepakatan yang lo sebut tadi itu bentuknya multilateral. Payung hukumnya bersama-sama udah jelas. Oke. Multilateral, Mas. Nah, tapi itu G2G atau B2B atau G2G harusnya ya. kalau yang lo sebut itu ya? Iya. Oke. Dan ada framework yang maksudnya memayungi semuanya. Kalau Amerika kan agak berat ya. Bilateral kita jomplang lah. Oh iya, gitu iya, loh. iya. Jadi ini bukan barang baru sebetulnya. Makanya Menkom Digi juga Pak Erlangga juga bilang ini sudah lama kok. Yang kita kalau mau send up akun, email, Oh iya. search Google itu Iya. datanya kan juga dipakai, tapi selama ini memutar jalurnya, Mas. Oh, gitu. Dan gray area. Iya. Abu-abu ya Mas Abu-abu ya. memang betul ada proteksi. Kalau nggak salah kan semua data itu harus lewat Komdigi ya. Iya. Dan kita juga harus dikasih akses backdoor. Betul. Pemerintah kita punya replika datanya kan. Betul. Nanti mungkin langsung akan transfer antar negara. Gitu. Oh, jadi nanti G2G langsung misalnya kalau dalam kesepakatan digital Indonesia AS ini Iya. backdoornya nggak ada gitu? Iya, ada payung hukum yang setara. Karena kan di UU PDP itu ya, data pribadi itu tahun 2022 yang baru dilaksanakan tahun kemarin, itu kan klausulnya sangat jelas. Intinya itu harus
negara yang dituju itu harus punya hukum yang setara dengan Indonesia. Oke. Sementara sekarang ini itu nggak jelas mana yang lebih atas, mana yang lebih tinggi, mana yang bawah, Mas. Karena Amerika itu tidak punya undang-undang federal yang komprehensif. Dia itu paling punya negara bagian California yang ketat. Iya. Karena mereka negara bagian ya. Kan di situ kan. Betul. Nah ini ditakutkan nanti pemerintah pusat Amerika atau federal itu bisa akses data itu, Mas. Oh gitu. Intelijennya kan bisa masuk ke situ. Sementara kita undang-undang PDP itu cakupannya nasional gitu. Iya. Tapi sisi lain juga Amerika udah advance juga untuk undang-undang misalnya perlindungan anak, Mas. Ada namanya itu COPPA, Children Online Privacy Protective Act. Di kita juga sudah ada itu kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu apakah seketat itu ya. Iya. Karena lumayan ketat, anak umur 13 tahun ke bawah tuh nggak boleh ya. Akses langsung, harus ada orang tua. Dan kadang-kadang kalau kita ngambil contoh di Gmail, itu kan bisa link tuh. Ya. Jadi apa yang diakses oleh anak-anak di bawah usia 13 tahun? Ke user kita aja yang harus bijak, Mas. Oh, iya, betul. Kita memang terjebak di situ, Mas. Ini kan sebenarnya setiap hari kita ngalamin ya, kalau mau send up email, term and agreement yang panjang itu nggak kita baca memang. Yes, I agree aja kan. Iya, Itu kita kasih checklist aja ya. Sebetulnya. Nah ini mau dibikin protokol kalau kata Pak Erlangga supaya setara permainan levelnya gitu, Mas. Berarti kan ini memberikan peluang kita untuk kemudian melakukan detailing terhadap persoalan-persoalan yang selama ini gray area ini, Cang. Peluang sekaligus tantangan. Okay. Tantangannya berat, Mas. Satu, literasi digital kita masih rendah. Kedua, kita negara konsumen. Oke. Kan kebanyakan dari Amerika semua produknya itu, Mas. Ini menarik sekali, Mas Icam bilang peluang dan tantangan. Ini kita bisa bahas mengenai itu ya, Mas. Karena, waduh, kritikan banyak banget nih, Mas, di media sosial. Iya, kalau kita lihat di media sosial, kemudian di media arus utama gitu, gue lihat memang melihatnya ini sangat skeptis dan itu mungkin juga bagi mereka yang punya keahlian di sektor IT bisa memahami. Tapi gue lihat, Neng, dari beberapa kritikan itu juga masih ada peluang. Khususnya lagi di sektor konsumen. Nah, itu dia. Itu nanti yang harus kita bahas nih. Apa itu nih di balik kritikan-kritikan yang tadi ya, Mas ya, poin dari kerangka perjanjian begitu yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Republik Indonesia, ke RI. Di mana tadi poinnya adalah transfer data tadi kan. Menarik sekali saat Mas Aab bilang peluang di balik kritikan-kritikan yang banyak banget nih, Mas gitu. Bahkan Mas Aab juga tadi sempat menukil mengenai resikonya ya. Kalau misalnya saya boleh mencatat nih, Mas, ada beberapa resiko yang saya juga cukup garis bawahi begitu terkait transfer data RI ke AS ini. Yang pertama adalah kedaulatan digital yang akan terganggu tentu saja karena pemerintah Indonesia ini akan kesulitan mengontrol bagaimana data digunakan jika datanya berada di luar negeri. Itu yang akan ditakutkan juga nih oleh publik Indonesia begitu. Kemudian yang kedua adalah resiko penyalahgunaan dan pengawasan. Data bisa diakses oleh pihak asing termasuk lembaga intelijen luar negeri jika tidak ada perlindungan hukum yang kuat. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah lemahnya perlindungan hukum untuk warga Indonesia yang jika terjadi pelanggaran data, proses hukum ini tentu saja juga bisa rumit yang didiskursuskan begitu di publik masyarakat Indonesia. Mungkin boleh silakan langsung ulikannya dari Mas Aab atau Mas Icam. Ya, yang lo katakan benar, Cang. Kekhawatiran itu sudah menyeruak, Cang. Dan itu adalah mitigasi yang dilakukan oleh praktisi yang concern betul terhadap perlindungan data pribadi. Jadi memang ya, kalau gue lihat perjanjian ini di luar ada peluang, gue akan urai dulu risikonya. Paling tidak ada 4 hal, Cang. Sebagaimana yang lo udah uraikan tadi, Neng, bahwa risiko pertama ketika kita bekerja sama di sektor digital yang frameworknya sudah kita baca itu antara Indonesia dan Amerika Serikat, itu kan yang pertama, potensi akan melemahkan kedaulatan data nasional. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak adanya keharusan menyimpan data di dalam negeri, di lokal gitu, menimbulkan kekhawatiran bahwa nantinya data warga Indonesia akan diproses dan dikendalikan di luar yurisdiksi Indonesia. Data localization bisa dihapus ya. Betul. Nah, ini dapat menyulitkan nanti memang penegakan hukum atas penyalahgunaan data atau
pelanggaran privasi. Karena memang nanti dengan ini, seandainya meskipun ini masih dinegosiasikan, maka kedaulatan kita memang agak dipertanyakan sebagai sebuah entitas negara. Karena nanti Amerika tidak wajib untuk kemudian data servernya harus ada di Indonesia. Ya. Dan ini memang akan memberikan sedikit kritik dan mitigasi serius terkait nanti implementasi detailnya. Nah, lo punya apa tentang kritik ini, Cang? Ya, itu memang beralasan, Mas ya. Iya. Karena pas gua cek-cek lagi gitu ya, memang framework Amerika pun tuh nggak sekuat Eropa ya. Mereka Setuju. kan punya standar emasnya Ya. lewat GDPR itu, Mas ya. Oh iya. Yang itu adalah General Data Protection Regulation. Yep. Bahkan ini sekitar 2 tahun lalu, dengan regulasi yang ketat ini, Meta kena denda 1, miliar dolar karena dia itu transfer data dari Eropa ke Amerika, Mas. Nah, makanya ini harus kita lihat ya, ke depan kalau kita itu pinter dalam negosiasi, pakai disclaimer yang harus ketat, harusnya bisa sih. Nah, itu adalah kritik kedua, Cang, yang gue catat. Jadi, kritikan kedua itu karena standar proteksi data AS dinilai belum memadai, Cang. Oke. Kenapa? Tidak seperti Uni Eropa yang dengan GDPR-nya itu yang barusan lo ceritakan. Tadi yang pertama lo bilang apa Soal jadi potensi melemahkan kedaulatan data nasional. Artinya nanti jika ada kasus-kasus tertentu karena datanya ini servernya tidak ada di Indonesia, kita agak cukup kesulitan nanti untuk follow up karena yurisdiksinya nanti di luar Indonesia. Nah, yang kedua, karena standar proteksi data AS dinilai belum memadai, maka Amerika ini kan dianggap belum memiliki standar federal perlindungan data pribadi yang sangat ketat ya. Pengakuan terhadap standar AS bisa memicu kekhawatiran eksploitasi data untuk kepentingan komersil tanpa perlindungan kuat terhadap hak subjek data. Nah, kata lo tadi, kalau di Eropa kan dengan GDPR-nya sudah agak cukup kuat tuh. Sampai Meta pun harus pernah mendapatkan denda ketika kemudian mencoba mentransfer data ini ke Amerika. Yang ketiga, risiko yang saat ini memungkinkan terjadi itu ada potensi tumpang tindih terhadap perlindungan data pribadi yang sudah diatur dalam Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi. Sama persis seperti yang terjadi dalam Undang-Undang Ciptaker nanti ketika kita sudah bekerja sama dalam sektor tenaga kerja. Nah, untuk yang di sektor digital ini juga punya potensi nanti ada tumpang tindih kebijakan yang perlu disinkronisasi. Gua nggak tahu apakah nanti undang-undangnya yang akan direvisi ataukah cukup nanti dilakukan dengan peraturan turunan misalnya peraturan pemerintah atau PP atau dengan aturan-aturan. Sama satu lagi, Mas, yang banyak dikritik, kita belum punya lembaga pengawas independen. Nah, itu juga termasuk salah satu yang ada kritikannya. Uraian lo terkait itu? Ya, kemungkinan sih itu akan jalan tengah ya. Kalau misalkan revisi undang-undang kan bisa lama, Mas. Tapi gue mungkin mau balik lagi ke yang awal tadi, yang tadi gue salah tangkap soal data center yang di lokal itu. Gue kok malah ngelihat ada celah lainnya. Apa itu? Bahwa sebenarnya ini adalah taktik Amerika supaya tidak harus bangun data center di Indonesia, Mas. Kenapa lo punya analisis itu? Setelah gue cek lebih dalam, ternyata cost-nya itu untuk bangun data center di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia, 6 kali lebih mahal dari Singapura, Mas. Itu gara-gara infrastruktur, terus regulasi yang berubah-ubah dan berbelit-belit. Yang ketiga itu gara-gara suplai listrik kita itu nggak stabil dan cost-nya ketinggian. Oh, tapi kalau mungkin nggak sih ini akan jadi peluang, itu semua nanti nggak ada dengan adanya? Bisa, karena kan justru ada ini kan klausul TKDN data center itu kan. Nah, itu maksud gua. Bisa juga, ya kan. Nah, ini kan kita harus ingat ya, kan seolah-olah bahwa ini tuh baru banget kita bebas data itu. Tidak, itu kan tadi udah kita sebut, Mas ya. Betul. Tentang FFDWT itu ya, Free Flow Data with Trust. Itu kan tentang membangun sistem data lintas batas negara yang terbuka, aman dan terpercaya. Selama ini sudah terjadi. Itu kan untuk dua hal ya, perlindungan konsumen dan data pribadi manusia gitu kan. Ini kan heboh gara-gara ya memang sama
paman sama Paman aja sama mungkin. aja gitu ya. Kita udah diem-diem udah itu. Sama Iya. ASEAN udah, Asia Timur udah, Australia, New Zealand udah juga. Dan sebetulnya untuk data-data kita sudah diserap oleh misalnya perusahaan-perusahaan teknologi global kayak Facebook, X, kemudian Iya. apa namanya Instagram, itu kan semuanya sudah dipunyai oleh mereka. Google, Google, Android kita kan dari Google itu. Google semua Iya itu kan? kan. Kita selalu kan di awal-awal setup pasti ada kan. Nggak pernah kita baca itu yang panjang itu. Nah, terms and condition itu. Itu yang gue telusuri, Cang, itu menjadi resiko keempat. Apa Iya. itu? Resiko ketergantungan pada platform digital asing. Apa yang gue maksud dengan ini? Tanpa kebijakan afirmatif terhadap platform digital lokal, liberalisasi data itu bisa memperkuat dominasi perusahaan global, Sepakat. mempersempit ruang tumbuhnya ekonomi digital nasional yang mandiri. Nah, Iya. dengan belum ada aja perjanjian khusus bilateral G2G antara Indonesia dengan Amerika, perusahaan Amerika itu data kita udah disedot oleh mereka semua loh. Google, Twitter atau sekarang X, Facebook, Instagram, Apple, Iya. Android, Iya, iOS. apalagi. Jadi sebetulnya data pribadi kita kan meskipun tanpa ada ini sebetulnya sudah kesedot luar biasa oleh mereka. Nah mungkin malah gue melihat celah yang lain. Di situ gue ada peluangnya nih, Cang. Kalau seandainya praktik-praktik ini sebagai sebuah narasi, gue masih cukup mendukung bahwa memang pemerintah, mumpung masih ada waktu, harus sangat hati-hati dalam negosiasi yang ke depan ini, karena ini akan sangat tergantung bagaimana kondisi digital kita ke depan. Tapi di luar itu, Cang, kita kan sudah ngomong soal ininya ya, Neng ya, risiko-risiko yang akan kita hadapi. Tapi gue melihat malah ada beberapa varian yang bisa membuat kita jadi advantage gitu. Contoh, nomor 1, kalau seandainya ini nanti bisa berjalan dengan oke, gue melihat ini akan bisa membuat dorongan untuk masuknya investasi digital strategis. Meskipun lo tadi bilang Ya, bahwa membangun Data center. data center di Indonesia itu malah luar biasa. 5 kali lipat Malaysia. Nah, nanti yang rumit-rumit, misalnya birokrasinya yang berlibat dan lain-lainnya kan sudah nggak ada. Minimal tadi TKDN udah Udah tag nih. Kemudian tinggal nanti bagaimana sektor-sektor yang lain ini bisa dimanfaatkan untuk para pemangku kebijakan yang sekarang lagi nego, memberikan keleluasaan. Minimal, lo coba bisa bayangin nggak sih, Cang? Kalau misalnya Google, kemudian Microsoft, kemudian apa namanya? X itu kemarin tadi pagi pas gua buka, Mas, itu ada notifikasi langganan premium X itu turun di Indonesia, Mas. Nah, Jangan-jangan itu ancang-ancang dia gitu. ancang-ancang sudah mulai ekspansi ya. Mulai, Nah, kan turun tarifnya itu. kalau ini nanti bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Pak Erlangga dan kawan-kawan yang lagi nego, kita harapkan aja Sebagai mereka-mereka itu konsumen mungkin ya. betul sebagai konsumen yang paling banyak, hampir 300 juta orang loh, Cang. Jangan nanti langganan YouTube Premium turun gitu ya. Itu peluang yang pertama, Cang ya. Jadi ini tentu kalau investasi masuk nanti tenaga kerja kita bisa terserap, dan yang lebih mungkin ahli-ahli digital kita yang selama ini kurang terwadahi, yang agak sulit untuk masuk ke Eropa, ke Amerika, itu mungkin nanti bisa mengembangkan sayap untuk berlaku kreatif di dunia digital domestik gitu. Nah, nomor 2, yang paling pasti itu ini juga sebagai peluang bagi konsumen ya, akan mempermudah akses startup lokal pasar global. Tidak lagi muter-muter perlu misalnya Komdigi dan lain-lain. Mereka bisa langsung kerjasama B2B mungkin B2B, business to business. Tapi dengan kerangka protokol yang baru itu. Betul. Nggak gray area lagi ya. Nggak gray area lagi. Jadi bagi konsumen ya, startup lokal itu nanti langsung bisa punya akses ke tingkat global. Oke. Dan semoga ini nanti bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Dan lagi-lagi tetap bagaimana nanti klausul detailnya harus diperjelas dan diperkuat oleh negosiator kita. Yang ketiga itu menjamin keterhubungan tanpa hambatan biaya digital yang tadi itu. Nah, ini sebetulnya agak cukup baik. Gue masih ingat loh, Cang. Dulu ya, mungkin ya, mau kita akui atau tidak, gua itu bisa mengoperasikan komputer, Cang. Gua kuliah itu tahun 2000 setelah lulus SMA, itu gua komputer nggak ngerti sama sekali. Oke. Tapi kemudian pas gua kuliah di sepanjang Margonda Raya Depok, bagi mereka yang sudah tahu Margonda Raya, itu kan berderet warnet dari ujung ke ujung ya. Oh, ini yang jual CD bajakan. Nah, dengan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Amerika Serikat,
Microsoft, Bill Gates yang kadang-kadang sewot dengan ini, mau diakui atau tidak, tumbuhnya pemantik rasa penasaran digital kita itu karena barang-barang bajakan loh. Gue sempat dengar Mas, begitu waktu kesini tahun yang dulu itu sempat pusing melihat Ratu Plaza, mall yang elit aja itu juga bajakan semua. Jadi Ratu Plaza kalau Glodok oke lah ya. Oke. Ratu Plaza loh, coba bayangin. bajakan semua. Makanya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita harus mohon maaf. Indonesia itu salah satu pemantik tumbuhnya kemampuan digital, barang bajakan. Ada Photoshop, Banyak lah. Office itu kan Office. minimal Office ya, Excel, PowerPoint, Word. kan diketek itu. Itu kan diketek. Nah ini kalau kita beli asli kan nggak mampu tuh. Nah dengan adanya nanti perjanjian ini, software-software canggih nanti akan masuk ke Indonesia tanpa mahal lagi gitu. Bagi konsumen lagi-lagi ini juga bagi gua ya cukup menguntungkan bagi konsumen, dan ini mungkin yang lupa untuk dilihat oleh masyarakat kita. Memang secara G2G kita agak jomplang nih Cang ya. Tapi sebetulnya secara umum untuk literasi, peningkatan literasi digital kita membayangkan Cang semua software canggih dari Amerika nanti bisa masuk loh ke Indonesia loh. Di video ini kan pakai Adobe juga. Nah, pakai Adobe kan, Adobe Premiere ya. Ada juga Adobe Photoshop, ya kan? Itu kan menjadi kemampuan. Jarang Mas, gue dengar temen gue pakai yang asli jarang. Ini pengakuan ya. Mahal banget soalnya harganya kan. Tapi yang paling penting, nah ini nih, menurut gua peluangnya itu adalah meningkatkan posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik digital. Ini kalau nanti kita jadi AS kan kita berarti memiliki privilege untuk membangun hubungan digital dengan Amerika Serikat. Wow, ini kalau kita jadiin leverage untuk bergen dengan Cina misalnya, ini kan menjadi kekuatan yang cukup oke kan? Jadi dipungkiri mereka masih yang terdepan dalam inovasi teknologi. Kan? Betul. Nah, dengan adanya ini, gua tidak mencoba untuk kemudian membuat ini optimis, tapi ada sisi celah kalau kita manfaatkan di sektor konsumen, masih ada kok nilai plusnya. Di samping itu kita terus harus memberikan catatan Cang. Kesepakatan ini sebetulnya bukan tanpa nilai antara Indonesia dan AS di sektor digital ini. Namun seperti semua perjanjian dagang, manfaatnya hanya akan optimal bila diimbangi dengan regulasi nasional yang kuat. Sistem pengawasan lintas negara yang ketat dan juga transparan, serta penguatan kapasitas digital dalam negeri. Jika dulu itu kita bisa keluar literasi digitalnya melalui bajakan, nanti nggak perlu bajakan lagi. Itu ya. Kemudian Indonesia harus bisa menjadikan kesepakatan ini bukan sebagai bentuk ketundukan. Itu penting tuh Cang. Tapi melainkan sebagai batu loncatan untuk membangun kemandirian digital nasional yang terintegrasi dengan dunia. Mungkin terakhir dari gua ya, nanti ya, bahwa kita kan sudah akrab dengan ungkapan data is the new oil ya. Oh iya, betul. Energi baru data itu minyak baru gitu dasarnya. Kita harus hati-hati Mas, karena data kita, pribadi kita yang mungkin ada alamat, geotek, nomor telepon, dan juga yang kita posting tiap hari itu kan bahan bakar AI sekarang. Iya, betul. Untuk LLM segala macam. Iya, untuk latihan lah. Untuk behavior. Untuk melatih mereka. Bahan bakar algoritma juga, dan juga pula itu bahan bakar untuk bisnis digital model. Iya. Jangan sampai dengan dibukanya keran ini, kita makin jadi pasar eksperimental. Iya, ini soalnya ya, gua tambahin dikit aja. Belum ada kesepakatan ini aja, tiap hari itu SMS, telepon itu udah branding gitu. Nah, gue nggak tahu nanti dari perusahaan mana lagi itu nanti yang akan selalu ngubungin kita untuk menawarkan berbagai macam produk. Itulah. Oke, Mas Aam dan Mas Icang, terima kasih banyak tentu saja atas pencerahannya hari ini. Seperti Mas Icang dan Mas Aam yang punya satu lagi. Saya juga punya nih untuk menutup diskusi kita terkait transfer data yang lagi ramai banget nih Mas ya. Sahabat Ngutik, untuk penutupnya dari saya adalah di dunia digital yang tanpa batas, kendali atas data sama pentingnya dengan kendali atas wilayah. Jika Indonesia ingin berdaulat secara utuh, maka penguasaan atas data rakyatnya bukan pilihan, melainkan keharusan. Oke, kalau begitu kami bertiga pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan data, karena tadi sudah disclaimer ya bahwa kita bukan ahlinya. Iya, kita cuma ngulik. Anabel, muncul lagi Anabel, analisis gembel, betul sekali. Kalau begitu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.